Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang, selamat bergabung di acara kita webinar yaitu Patepang di Awang-Awang yang persembahan dari alumni FK Unpad angkatan 84. Patepang di Awang-Awang ini adalah yang ke-12 karena sebelumnya sudah rutin dilakukan. Kali ini kita akan membahas tentang malas makan pada lansia, nanti yang akan dibagi dalam 2 sesi. Nah, nanti ada Dr. Evi dan Chef Kamal. Kemudian, sebelumnya nanti kita akan memberikan sedikit aturan bahwa nanti sebelum dimulai nanti akan peserta di-unmute dulu supaya nanti suara tidak bergema, dan nanti peserta boleh memberikan pertanyaan di kolom chat. Caranya akan dibuka oleh ketua kita Pak Ahmad Rizal, Dr. Ahmad Rizal. Waktu dan kami persilakan buat Dr. Ahmad Rizal sebagai ketua. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu di acara Patepang di Awang-Awang. Acara ini adalah acara rutin dari FK 484 yang setiap 2 pekan membahas tentang topik yang beragam, dan secara lebih khusus kita lebih banyak akan membahas tentang lansia. Jadi acara ini adalah seperti yang pernah datang atau yang sudah mendengarkan, saya kira sudah tahu bahwa acara ini lebih banyak membahas tentang lansia. Walaupun juga ada materi-materi yang lain. Dan dalam masa ke depan kita juga berencana untuk membuat acara kemungkinan awal bulan November, direncanakan tanggal 8, adalah untuk dokter-dokter umum. Jadi kalau yang Patepang di Awang-Awang ini lebih ke untuk umum, sedangkan kalau nanti kita dalam beberapa kesempatan akan membuat juga acara, apakah berkaitan dengan Hari Diabetes Sedunia atau acara yang lain, kita akan juga membuat acara untuk dokter-dokter. Jadi acara ini adalah bagian dari bakti sosial kami, Angkatan 84, untuk masyarakat Indonesia secara umum. Saya kira itu sambutan dari saya. Terima kasih untuk kehadiran para senior sekalian, kemudian juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyempatkan untuk hadir di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan manfaat dan juga memberikan, setidaknya membuat kita bisa bersilaturahmi rutin 2 mingguan. Saya kira itu. Terima kasih, Teh Elia. Saya kembalikan. Terima kasih Kang Ahmad Rizal, ya, Ketua Angkatan kita, Ketua Abadi. Kita sekarang akan memasuki sesi pertama. Saya perkenalkan dulu, yaitu Dr. Mutia Laksminingrum, yang biasa dipanggil Dr. Evi. Dr. Evi ini lulusan dari FK Unpad dan juga mengambil PPDS Psikiatri dari Unpad juga. Sekarang beliau adalah psikiater di Rumah Sakit Jiwa Jabar sebagai koordinator klinik utama Geraha Atma Bandung. Untuk Dr. Evi, kita persilakan untuk memulai bahasannya. Terima kasih. Mengenai beberapa hal, yaitu lansia, kemudian masalah kesehatan pada lansia, malas makan sebagai paradigma lansia, kemudian mekanisme malas makan, disebut juga dengan anoreksia, dan sebagainya. Oke.
pertama mengenai lansia mungkin kita perlu bahwa batasan mengenai lansia ya itu baik dari undang-undang maupun dari WHO karena sama. Kemudian bagaimana lansia di Indonesia sehingga kita perlu aware ya sebagai tenaga kesehatan ataupun sebagai masyarakat yang memiliki orang tua yang masih ada itu harus tahu mengenai masalah kesehatan pada lansia ini. Kalau kita lihat dari tahun makin meningkat dan tahun 2018 terakhir data 71 ya makin berkembang, makin meningkat dari tahun ke tahun. Kita lihat ini presentasi jumlah lansia di Indonesia itu cukup tinggi ya. Jadi kalau dari BPS statistik tahun 2018 kita lihat di sini di tahun ini trennya lah kira-kira ya dari 100 juta mungkin ya mungkin sekitar angka 30 jutaan. Jadi itu suatu jumlah populasi yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Ya, khususnya tenaga kesehatan. Kenapa? Karena lansia memiliki kesehatan. Ya, sampaikan beberapa yang terkenal yang sering terjadi pada lansia. Jadi dari National Council on Aging atau NCA dikatakan bahwa 92% lansia itu memiliki paling tidak satu penyakit fisik. Ya, cukup 92%, 7% penyakit fisik jadi satu. Kondisi medisnya beragam, ya, apakah penyakit jantung, paru, metabolik dan lain sebagainya. Kemudian pada lansia juga terjadi perubahan pada sensasi indera kemudian tapi mereka mengalami penurunan dalam beraktivitas ya, motilitas tubuh juga menurun, kemudian juga efek samping obat-obatan karena mereka pada umumnya mengalami penyakit fisik sehingga mereka juga konsumsi obat. Kadang-kala bahkan masih itu juga. Kemudian juga adanya masalah psikologis. Nah, ini mungkin nanti akan kita bahas lebih detail mengenai masalah psikologis ya pada lansia. Kemudian menurunnya fungsi kognitif. Jadi hal-hal itu yang terkait dengan masalah kesehatan yang sepatutnya menjadi kepedulian kita semua. Anoreksia pada lansia. Jadi anoreksia itu didefinisikan sebagai menurunnya nafsu makan atau bahkan sampai hilangnya nafsu makan yang disertai dengan menurunnya intake makanan. Ya, jadi karena tidak mau makan, intake makanan pun akhirnya jadi berkurang. Ya. Kemudian malas makan atau gangguan makan pada lansia itu umum terjadi. Jadi dapat menjadi tanda adanya gangguan medis yang belum terdiagnosa. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang mengeluh nggak nafsu makan, nggak mau makan, hanya makan sekali dan porsinya pun kecil, itu harus menjadi perhatian dari seluruh keluarga. Ya, perlu pemeriksaan lebih lanjut, perlu dibawa ke dokter. Kemudian malas makan pada lansia merupakan satu gejala ya atau hasil dari berbagai mekanisme tubuh. Jadi perlu dipertimbangkan oleh seluruh keluarga. Ada apa ya dengan ibu saya? Ada apa ya dengan ayah saya? Ya, kemarin makannya bagus kok, mulai 3 hari terakhir tidak mau makan. Ya. Nah, ini mungkin selintas aja sih mengenai mekanisme terjadinya malas makan atau anoreksia pada lansia. Jadi ada berbagai faktor mekanisme yang terjadi, yaitu pengaruh hormon. Ya, ada pengaruh hormon, kemudian juga ada pengaruh dari perubahan dari motilitas daripada usus, ya. Kemudian ada faktor psikologis juga mempengaruhi
terjadinya anoreksia. Nah, kalau hormon mungkin selintas saya sampaikan ada hormon yang dalam tubuh kita itu yang berfungsi untuk mengatur rasa lapar, ya, rasa lapar. Kemudian ada juga hormon-hormon yang berfungsi untuk mengatur rasa kenyang. Ya. Untuk yang hormon rasa lapar misalkan itu adalah hormon grelin, kemudian hormon yang mengatur rasa kenyang itu ada leptin, insulin, sitokoleskinin, ya. Nah, seperti itu. Kemudian hal yang lain juga terpengaruh dengan masalah di lambung, di gastrointestinal itu sendiri, gitu ya. Jadi dia gerakannya melambat ataupun proses pengosongan lambungnya juga jadi melambat. Ya. Nah, itu mempengaruhi timbulnya rasa malas makan pada seseorang atau pada lansia tepatnya. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita lanjut nih, kita melihat pada figur ini ya. Kalau kita lihat di sini ada berbagai faktor yang mempengaruhi nafsu makan pada seseorang ya, nafsu makan yang berkurang pada seseorang. Kita lihat ini ada faktor sosioekonomik, kemudian ada masalah kesulitan untuk menelan, kemudian masalah mengunyah, kemudian ada keluhan tinggal sendiri, kemudian lansia juga yang tinggal di nursing home ya. Jadi kemudian akut dan kronis kondisi. Jadi kita lihat dari berbagai faktor ini sebenarnya kita lihat betapa masalah psikologis atau masalah kejiwaan itu sangat dominan ya, yang bisa menyebabkan faktor rasa lapar, hilangnya rasa lapar ini terjadi pada lansia yang bisa mengakibatkan malnutrisi dan juga hal-hal yang tidak dikehendaki. Oke. Nah, sekarang kita lebih fokus mengenai masalah psikiatrinya ya. Pikiran malas makan pada lansia. Ya, ini kita berbicara mengenai kesehatan mental pada lansia. Malas makan itu bisa disebabkan karena berbagai beban pikiran pada lansia. Ya, lansia itu rentan untuk mengalami gangguan mental. Kenapa? Karena pada usia lanjut banyak faktor-faktor psikososial yang terjadi yang dialami oleh lansia. Misalkan pada usia-usia lanjut tersebut rentan untuk mengalami kehilangan pasangan hidup, ya, kemudian berpisah dengan anak. Anak-anak sudah bekerja, anak-anak sudah menikah, kemudian harus bekerja di luar kota, ya, kemudian membina rumah tangga baru dengan keluarganya, keluar dari rumah. Ya, kemudian lansia yang hidup sendiri, kemudian faktor psikososial juga yang menyebabkan rentan itu adalah masalah keuangan, ya, masalah keuangan yang biasanya memiliki penghasilan rutin tiap bulan, ya, kemudian ketika sudah memasuki usia lansia tidak mengalami masalah finansial, ya, kemudian adanya gangguan penyakit fisik yang menahun, yang mungkin pada lansia itu bukan hanya satu saja, tapi juga bisa 2, 3 gitu ya, atau ya lebih dari satu lah gangguan fisik yang dialami. Kemudian juga hilangnya peran dalam keluarga atau lingkungan, yang semula misalkan sebelumnya beliau seorang ketua RT ya, ataupun yang lain yang masih memiliki peran dalam lingkungan, tapi kemudian ketika faktor usia, faktor keluhan-keluhan fisik yang dialami harus lebih banyak di rumah. Itu juga menjadi faktor psikososial. Ya, kemudian gangguan mental apa saja sih yang bisa terjadi pada lansia? Sebenarnya banyak sih ya, banyak. Ya, tapi yang kita ambil persentase yang tertinggi saja. Jadi dari demikian banyak gangguan mental emosional yang bisa dialami oleh lansia, bisa terbagi atas 3 bagian, yaitu lansia bisa mengalami gangguan afektif, dan yang paling sering itu adalah depresi, kemudian gangguan cemas, dan psikotik. Ya, psikotik bahkan bisa mengalami skizofrenia. Ya, skizofrenia yang dialami oleh lansia itu bahkan yang disebutnya dengan skizofrenia late onset itu memiliki simptom gejala yang sangat mengkhawatirkan keluarganya. Ya, itu bisa terjadi pada usia lansia. Kemudian ya, gangguan mental yang paling sering dialami dari sekian banyak gangguan mental emosional itu adalah gangguan depresi. Ya,
berapa persen sih gangguan depresi yang dialami oleh lansia. Kita lihat ya prevalensi depresi. Atau sebelumnya kita berbicara dulu mengenai prevalensi gangguan mental itu sendiri. Iya, prevalensi gangguan mental pada lansia itu bervariasi ya, tapi bisa dari berbagai penelitian dikatakan bahwa lebih kurang 25% lansia itu memiliki masalah kesehatan mental. Jadi dari gangguan kesehatan mental yang ringan sampai berat. 25% artinya katakanlah dari 4 lansia yang ada, yang kita temukan, maka salah satu darinya itu diduga memiliki gangguan mental emosional. Ya, jadi ini cukup besar persentasenya. Dan WHO mengatakan tahun 2050 juga sampai terjadi peningkatan yang sangat tinggi, gitu ya. Prevalensi depresi bagaimana? Prevalensi prevalensi depresi ya untuk masyarakat general, masyarakat umum, ditaksir sekitar 15% dari total masyarakat umum yang mengalami depresi. Makin meningkat usia 65 tahun di sini dikatakan sampai 25% bahkan, ya. Jadi juga sama itu kalau misalkan yang 25% mengalami depresinya 4 orang, 1 orang mengalami depresi yang usia 65 tahun. Nah, kemudian lebih tinggi lagi usia 65 tahun dengan keluhan fisik, ya. Seperti itu. Kemudian epidemiologi depresi pada lansia, ya. Iya, ini dikatakan bahwa sekitar 15-25% lansia mengalami depresi ya di USA, itu di Amerika ya. Tapi di sana hanya 10% yang memperoleh penanganan. Nah, itu di negara yang adidaya ya, di negara adikuasa gitu. Dengan prevalensi dengan insidensi yang cukup tinggi, tapi hanya 10% yang memperoleh penanganan. Ya, nah, bagaimana jika di Indonesia, gitu? Ya, kita bisa duga bahwa di Amerika aja dengan fasilitas yang mungkin yang sudah sangat mumpuni, hanya 10% di Indonesia juga di Indonesia bagaimana gitu kan? Jadi ya bisa seperti itu. Nah, berdasarkan penelitian di Kecamatan Bangli, Bali, saya belum mendapatkan informasi sih dari data dari kementerian bahwa berapa persen tepatnya lansia mengalami depresi ini, atau mungkin nanti akan saya cari lebih lanjut. Tapi yang saya temukan ini di penelitian di Kecamatan Bangli lansia ini cukup besar, ya. Lansia mengalami depresi itu sampai 45,8%. Ya, jadi artinya dari 2 orang itu 1 orang yang mengalami depresi, gitu kan. Jadi ini angka yang sangat besar, ya. Dan dari sampel tersebut lansia yang hidup sendiri dan yang tidak memiliki penghasilan dari beberapa item yang diteliti itu semuanya memiliki gejala depresi, gitu ya. Dari beberapa item yang mereka teliti ya, item-item depresi, dan ternyata lansia yang hidup sendiri dan tidak memiliki penghasilan yang memiliki memiliki gejala depresi, ya 100% untuk kriteria itu, ya. Oke, ini juga dari penelitian yang dilakukan oleh LEPIP juga sama, bahwa 60% lansia mengalami malas makan itu komorbid dengan psikiatri dan terbanyak depresi. Ya. Lagi. Kalau kita menanyakan ini, seseorang yang mengalami depresi ataupun gangguan mental emosional lainnya, ya, kenapa sih seseorang tuh bisa mengalami depresi? Kenapa sih seseorang bisa mengalami gangguan cemas ataupun gangguan mental emosional lainnya? Maka kita selalu berpatokan pada ini. Jadi 3 bundaran ini, yaitu yang disebut dengan biopsikososial, ya, dan lingkungan. Bionya itu adalah dari biologis. Jadi jika seseorang mengalami depresi, kita pertimbangkan bahwa bisa jadi bahwa dia memiliki faktor keturunan.
ya, secara biologis dia memang memiliki faktor keturunan. Jadi harus dipertimbangkan faktor keturunan, ya. Kemudian memang terjadi adanya gangguan proses-proses yang terjadi di tubuhnya. Jadi artinya bahwa orang mengalami depresi atau seseorang mengalami gangguan mental emosional itu bukan semata-mata oh karena misalkan dia ditinggalkan pergi oleh anaknya gitu kan, ataupun pasangan hidupnya meninggal. Oh, iya. Maaf Dr. Evi, kita ada waktu 4 menit lagi. Oke. Ya. Nah, terima kasih sudah diingatkan. Nah ini itu adalah etiologi, kita melihat dari sisi itu biologikal, kemudian psikologikal. Psikologikal itu adalah mengenai bagaimana seseorang menghadapi stresor yang dialami. Jadi yang disebut juga bagaimana coping mekanisme dari seseorang itu, bagaimana mental mekanisme dipakai ketika menghadapi stres, ya. Kemudian juga pengaruh dari sosial dan lingkungan. Pengaruh dari sosial lingkungan, misalkan tadi yang saya sampaikan masalah ekonomi, ya, masalah dia sendirian, tinggal sendiri. Kemudian masalah bagaimana perlakuan lingkungan terhadap dirinya, itu adalah 3 hal utama yang menyebabkan mengapa seseorang bisa mengalami gangguan mental emosional termasuk depresi. Oke, ya ini depresi bisa dilihat seperti ini. Apakah depresi itu menurut pengertian yang disampaikan oleh WHO, ya, bahwa depresi merupakan gangguan mental yang ditandai dengan munculnya gangguan penurunan mood, kehilangan minat terhadap sesuatu, memiliki perasaan bersalah, ya, kemudian adanya gangguan tidur atau nafsu makan. Jadi nafsu makannya pada depresi itu bisa naik atau bahkan bisa turun, gitu ya, seperti itu. Kehilangan energi dan penurunan konsentrasi. Nah, ini gejala depresi itu sangat kompleks gejalanya, jadi bisa dilihat dari sisi fisik maupun dari sisi psikologis, ya. Dari segi fisik yang bisa kita lihat di sini, bisa kita baca ada appetite, jadi nafsu makan itu ada perubahan dalam nafsu makan, tapi perlu diperhatikan bahwa nafsu makannya bukan hanya menurun, tapi juga bisa nafsu makan yang meningkat, itu juga bisa merupakan gejala dari depresi, gitu ya. Perubahan-perubahan di tubuh, jadi keluhan-keluhan jadi sering ke belakang seperti itu, ya, atau kesulitan atau sebaliknya seperti itu. Nah, itu adalah fisik. Kemudian psikologisnya dia mengeluh sedih, ya, kemudian merasa sangat emosinya sangat sangat sedih sepanjang waktu seperti itu, ya. Nanti mungkin lebih detailnya pada slide selanjutnya. Ya, ini adalah kriteria diagnostik depresi. Jadi ini hanya beberapa item saja yang saya sampaikan, sesungguhnya banyak yang bisa masuk ke dalam gejala-gejala depresi yang tadi, ya. Oke, Nah, 2 menit lagi. Dr. Evi. ya, oke, terima kasih. Saya akan persingkat, tapi ini ada yang penting, ya. Ya, menurut diagnosis dan statistik manual atau DSM-4, jadi untuk penegakan diagnosa, depresi itu bisa ditegakkan jika terdapat 5 kriteria dari kriteria yang banyak itu, dan kriteria ini harus ada salah satunya itu ada mood depresi, jadi sedih dan menangis tanpa sebab, dan hilangnya minat atau rasa senang. Dan itu berlangsung minimal 2 minggu. Jadi kalau misalkan ada keluhan-keluhan itu berlangsung dari 2 minggu, maka kita tidak bisa menegakkan itu sebagai depresi, ya. Oke, mungkin bisa di skip. Nah, ini penata laksanaan, slide yang terakhir, pencegahan dan penata laksanaan depresi. Tentu saja kita mengintervensi terhadap berbagai penyebabnya. Ya, kita bisa memberikan medikamentosa, jadi obat-obatan, ya, obat-obatan pada penyakit fisik dan mental. Jadi kalau pada penyakit fisik tergantung dari penyakit yang dialami, kalau misalkan jantung, obat-obat jantung dan lain sebagainya. Kalau keluhan-keluhan psikiatri, kita biasanya kalau misalkan pada yang mengalami depresi, kita kasih antidepresan, ya. Golongan yang dianjurkan itu adalah selective serotonin reuptake inhibitor. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan berbagai terapi modalitas, ya, seperti misalnya konseling individu, kemudian ada psikodinamika terapi untuk mengetahui penyebab dari depresi. Kemudian kita bisa memberikan cognitive behavior therapy, mengubah pikiran negatif yang dialami oleh yang bersangkutan. Tapi tentunya untuk cognitive behavior therapy ini untuk klien atau lansia yang kognitifnya masih baik, ya. Kemudian bisa diberikan terapi kelompok dan self help group. Kemudian intervensi lingkungan juga perlu, ya, jadi artinya peran keluarga, perlu lingkungan, perlu untuk mencegah supaya lansia ini tidak merasa sendiri, karena dari beberapa penelitian
kesendirian itu sangat membuat mereka sangat depresi gitu ya. Kemudian ada terapi keluarga, ini keluarga perlu memahami kondisi lansia, kemudian memanipulasi sajian atau makanan. Mungkin ini nanti akan disampaikan oleh Chef Kamal, bagaimana untuk penyajian makanan terhadap lansia ya. Kita harus memperhitungkan teksturnya harus disesuaikan dengan yang lembut-lembut seperti itu ya, kemudian menyesuaikan tampilan makanannya supaya bervariasi, tidak bosan gitu ya. Jadi orang tua kita itu tidak merasa bosan untuk makanan itu saja gitu ya. Kemudian sambil mempertimbangkan kebutuhan gizinya juga ataupun seratnya itu terpenuhi. Kemudian yang tidak lupa juga kita tetap menganjurkan kepada lansia, orang-orang tua kita untuk rajin tetap berolahraga ya. Itu sebagian daripada penata laksanaannya. Kemudian terakhir itu adalah screening depresi. Jadi ada suatu kuesioner yang bisa bisa dicari ya, yang bisa untuk menilai diri sendiri. Kira-kira saya ini termasuk depresi atau enggak ya? Yang disebut juga dengan Patient Health Questionnaire ya, PHQ 9, hanya terdiri dari 9 item. Mungkin Dr. Elia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Oh iya, terakhir banget nih, no health without mental health, ya. Jadi tidak ada kesehatan tanpa adanya kesehatan jiwa. Mudah-mudahan pada setuju dengan ini semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Evi, pembahasannya sangat lengkap, sangat detail, dan sangat menarik. Dari sana kita tahu tentang lansia yang mengapa dia malas makan dan sebagainya. Ternyata kompleks sekali dari segi fisik, psikis, dan juga ada dari segi lingkungan dan lain-lain. Pertama, dari Ferry Agustian Saleh, dok, apakah ada dokter yang pernah mencoba terapinya dengan aromaterapi? Ya, silakan Dr. Evi, ada yang bertanya? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Pak Ferry ya, Pak Ferry mengenai aromaterapi. Jadi ya saya terus terang sih belum mendalami betul mengenai pengaruh aromaterapi pada depresi, terutama depresi pada lansia ini ya. Mungkin ini lebih terkait untuk membangkitkan sensasi tadi gitu. Jadi ada sensori gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya untuk penata laksanaan untuk terapi dari pasien-pasien keluhan yang mengalami keluhan depresi itu bisa berbagai hal sih bisa dicoba ya. Karena juga tadi kita lihat bahwa penyebabnya juga berbagai faktor. Kalau misalkan untuk teknik aromaterapi ini ya yang saya pertimbangkan adalah mungkin karena merangsang atau menstimulus dari sensori ya, dari karena aromaterapi itu lebih ke penciuman, kemudian yang berefek untuk menenangkan ya. Jadi saya belum pernah memiliki klien yang bisa share mengenai hal ini, tapi saya kira itu mungkin saja ya, karena aromaterapi efeknya bisa menenangkan, tapi itu mungkin perlu tergantung juga tingkatan level depresinya, karena depresi itu ada depresi yang ringan, sedang, dan berat ya. Mungkin kalau misalkan untuk aromaterapi yang efeknya itu menenangkan, karena mungkin juga ada kandungan herbal-herbal tertentu yang bisa berpengaruh terhadap saraf-saraf perifer mungkin gitu ya. Nanti mungkin Kang Rizal bisa menambahkan. Itu bisa berefek menenangkan dan berdampak. Tapi mungkin dalam kategori depresi yang ringan ya, tidak untuk depresi yang sedang ataupun berat, dan harus dilakukan mungkin juga dalam waktu yang cukup lama ya, jadi bukan hanya sekali atau 2 kali saja. Mungkin itu Dr. Elia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Evi. Ada lagi yang bertanya dari RAJ Irma Indriani. Katanya, apa lebih baik bila orang tua dirawat di panti Werda bila hanya tinggal sendiri? Jadi mungkin karena tinggal sendiri dia orang tuanya dibawa ke panti Werda. Apakah lebih baik begitu? Oh ya,
Ya tergantung. Jadi memang pada intinya sih lansia jangan dibiarkan sendiri, dalam artian bahwa lansia itu masih jadi perlu tetap diberikan perhatian seperti dari lingkungan sekitarnya, dan yang lebih penting lagi dia merasa bahwa dia bisa tetap produktif seperti itu ya. Kalau dia sendiri, jadi artinya di rumah tinggal sendiri, mungkin akan lebih baik ya kalau misalkan ditempatkan di panti reda, karena panti reda di situ ada teman dia. Dalam artian bahwa dia sendiri itu tidak memiliki keluarga. Ya, jadi artinya bahwa dia tidak memiliki lagi pasangan hidup ataupun anak-anak. Ya, karena kalau misalkan dia memiliki anggota keluarga inti tapi dia ditempatkan di panti reda, itu juga mungkin ada perasaan nggak nyaman pada lansia itu, seperti itu. Ya, kecuali kalau lansianya sendiri merasa itu keinginannya sendiri untuk tinggal di sana gitu. Jadi akan berbeda rasa gitu, akan berbeda penerimaan dari lansia itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan dia benar-benar sendiri, tidak memiliki keluarga inti, kelihatannya tentunya lebih baik kalau misalkan dia bisa di panti reda, karena di situ ada teman sebaya yang bisa bersilaturahmi gitu dan tinggal bersama. Dan panti reda pun diharapkan bisa bisa memberikan situasi lingkungan yang kondusif gitu dengan para lansia ini. Jadi mereka memiliki program ya, mereka memiliki rutinitas kegiatan yang baik gitu ya, sehingga lansia ini merasa bahagia gitu ya, intinya sih itu. Iya. Itu mungkin. Sebetulnya kita juga angkatan 84 punya rumah bahagia ya, Dok ya, untuk lansia juga. Oh ya, ya itu untuk saat yang masih kondisinya COVID, kita masih belum aktif lagi. Insya Allah nanti kalau COVID udah selesai, kita aktif lagi di kegiatan lansia rumah bahagia. Iya, terima kasih, Dok. Ada lagi pertanyaan dari Emilia Hambali. Bagaimana dengan lansia yang hanya ingin tinggal di rumah, tapi cuma dengan asisten rumah tangga atau pembantu? Tapi anak-anak khawatir dengan situasinya. Ya, jadi sebenarnya lansia itu yang paling penting harus kita jaga perasaannya gitu ya. Jadi lansia itu seringkali mereka juga mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ya. Jadi mereka itu lebih nyaman, kadang-kala walaupun sendiri, mereka lebih nyaman untuk tetap tinggal di rumahnya. Karena tadi itu, mereka memiliki kesulitan untuk beradaptasi di tempat yang baru. Ya. Ujung-ujungnya sih sebenarnya bagaimana nyamannya lansia itu, bagaimana nyamannya orang tua kita itu. Jadi kalau misalkan dia enggak, aku mau lebih senang di sini kok, misalkan, tapi ada yang nemenin sehari-hari gitu ya, ada asisten rumah tangga yang menemani sehari-hari gitu ya. Jadi dan kita pun merasa cukup nyaman dengan situasi, artinya kita anak-anaknya walaupun misalkan di luar kota tapi tetap tetap menjaga kontak dengan ibu, terpantau betul gitu ya. Jadi seperti itu. Pada intinya sih ya kenyamanan yang dirasakan oleh orang tua kita, oleh lansia tersebut. Oke. Yang penting orang tua bisa terawasi dan bisa nyaman dengan situasi di rumahnya ya. Satu lagi pertanyaan terakhir, Dok. Di usia 66 tahun, Ibu menderita sakit diabetes dan setelah mengetahuinya ternyata berpengaruh terhadap daya ingat beliau. Apa yang keluarga lakukan untuk memotivasinya dan apakah menurunnya daya ingat beliau berpotensi ke arah depresi, Alzheimer. Begitu, Dok. Oke. Ya. Ini berarti Ibu mengalami gangguan fisik ya, artinya mengalami diabetes, kemudian juga mengalami harus terkontrol ketat dengan
dokter ataupun spesialis penyakit dalam langganannya gitu. Jadi itu betul-betul harus dipantau. Kemudian apakah bisa menjadi depresi? Ya tergantung sih, ya tergantung. Jadi depresi di sini kelihatannya lebih bagaimana faktor psikososial yang dominan. Ya, jadi si ibu mengalami diabetes, kemudian penurun daya ingat. Apakah dia rentan mengalami depresi? Rentan untuk mengalami depresi kalau lingkungan sekitar jadi support sistemnya itu tidak tepat untuk bersikap kepada orang tua ini, gitu ya. Yang sebaiknya dilakukan tetap melakukan pemeriksaan kontrol fisik kepada dokter spesialisnya, jadi terpantau untuk masalah-masalah fisiknya, ya, tidak menjadi lebih berat seperti itu, ya. Kemudian kalau untuk masalah penurunan daya ingat, penurunan fungsi kognitif, sepanjang disikan dengan baik keluarga itu kemungkinan depresinya juga berkurang, ya, karena dia tetap merasa bisa beraktivitas ataupun difasilitasi kekurangan-kekurangan dan keterbatasannya, disabilitasnya oleh keluarganya, sehingga tidak terlalu merasa kehilangan sesuatu yang selama ini dia miliki. Pada intinya kan depresi seperti itu. Jadi kehilangan sesuatu yang selama ini dia miliki dan hilang. Kita sebut dengan loss of love object. Dan itu kalau misalkan dia nggak mendapatkan itu karena bisa difasilitasi oleh keluarganya, insya Allah nggak akan depresi. Mungkin Iya. itu, Dokter. Terima kasih, Dokter Evi. Itu adalah pertanyaan terakhir.